Apakah kalian sadar ada sebuah topeng yang dikenakan oleh timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga? Sebuah topeng yang dikenakan untuk menyembunyikan jati diri dan mengelabui tim-tim lainnya. Halo Sobat Garuda Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Gimana kabarnya Anda semua hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahkan segala rezeki dari semua yang telah Anda kerjakan, usahakan selama ini, dan dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala penyakit, dan semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Oke, kali ini saya akan membahas terkait kamuflase mengerikan timnas Indonesia yang menggemparkan dunia. Sukses bikin tim-tim elit Asia sampai terkejut. Seperti apa kamuflase tim Indonesia yang menggemparkan se-Asia Tenggara dan mungkin dunia. Nanti kita lihat videonya, dan juga Alex Pastor buka-bukaan terkait 5 pemain yang akan segera dinaturalisasi oleh Indonesia. Siapa saja pemainnya yang telah dibidik untuk kemajuan sepak bola Indonesia, nanti akan kita simak videonya, dan juga latihan TC timnas Indonesia seperti apa juga ada videonya. Gimana? Jangan lupa sebelum Anda menontonnya ini siapkan snack, kopi, dan juga camilan atau rokok. Oke, kita langsung aja ke videonya, let's go. Apakah kalian sadar ada sebuah topeng yang dikenakan oleh timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga? Sebuah topeng yang dikenakan untuk menyembunyikan jati diri dan mengelabui tim-tim lainnya. Sebuah timnas yang berkamuflase adalah kalimat yang dapat menggambarkan bagaimana timnas Indonesia menunjukkan wajah palsunya di dunia. Ya, tampak berlebihan memang. Namun, coba perhatikan bagaimana pada awalnya tim ini sudah jadi tim yang dianggap paling enteng. Bayangkan saja, timnas Indonesia memulai ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia dengan menempati ranking 134 dunia. Yang dengan ranking itu, timnas Indonesia harus bertempur melawan tim seperti Jepang di posisi 17 dan Australia di posisi 23 ranking FIFA. Jepang 17, Australia 23. Dengan jarak yang terpaut sangat jauh, bagi negara lain, timnas Indonesia itu terlihat seperti tim yang syukur-syukur bisa lolos ke ronde ketiga dan nantinya akan dibantai oleh peserta di grup C. Sialnya, tim ini sungguh sulit untuk diprediksi. Sebuah tim yang dipandang sebelah mata oleh negara-negara lain. Namun di dalam, mereka sungguh punya mimpi gila untuk menembus impian Piala Dunianya. Timnas Indonesia bahkan seperti tak peduli bagaimana pandangan remeh dari negara lain. Maka jangan heran, pidato We Believe dari Jay Iser seperti membawa pesan yang begitu mendalam. Biarkan dunia merendahkan kita, biarkan tak ada yang percaya jika timnas Indonesia akan berhasil menembus Piala Dunia. Namun satu-satunya yang harus percaya adalah kita. Ya, kita, bangsa Indonesia. Karena hanya kita yang mampu menghidupkan keyakinan ini hingga menjadi kenyataan. Jelas terlihat jika timnas Indonesia ingin jadi negara pertama yang dengan ranking 100-an FIFA namun mampu tembus ke Piala Dunia. Ya, timnas ini jelas sedang berkamuflase agar seolah-olah terlihat lemah. Namun, saat negara-negara lain mencoba menganalisis tim ini dengan lebih serius, maka yang terjadi adalah kekhawatiran dan ketakutan jika negaranya akan jadi korban dari sebuah tim yang sedang berkamuflase. Arab Saudi sudah menjadi korban pertama, bahkan sampai menimbulkan pelatih sekelas Roberto Mancini dipecat. Dan Australia juga menjadi korban selanjutnya dengan mengganti pelatih. Bayangkan saja, mau mencari di mana ada timnas yang ranking FIFA-nya 3 digit tapi punya market value gila-gilaan, yaitu hampir mencapai setengah triliun rupiah. Yang angka itu berkali-kali lipat di atas Bahrain dan Cina yang masing-masing memiliki market value 158 dan 178 miliar rupiah. Yang membuat tim-tim dari negara lain semakin yakin
jika timnas Indonesia sedang berkamuflase, yaitu apalagi kalau bukan soal karir dari para pemainnya. Bayangkan saja betapa terkejutnya mereka saat pertama kali mencari tahu jika ternyata kapten timnas Indonesia, yaitu Jay Itzes, merupakan pemain yang bermain di Serie A. Walaupun ada beberapa komentar yang sedikit membuat kita tertawa. Kemudian ada Miss Hilgers, pemain muda yang bermain untuk tim papan atas Liga Belanda, yaitu FC Twente. Yang pemain ini punya market value gila-gilaan, value yang sangat tinggi, yakni 156 miliar. Atau bahasa kasarnya, Miss Hilgers seorang diri saja, harga pasarnya bahkan setara dengan seluruh pemain di timnas Bahrain. Juga ada Kelvin Verdonk, seorang fullback kiri yang menjadi andalan dari tim kuat Liga Belanda, yaitu Nick Nijmegen. Dan yang paling membuat panik tentu saja saat mereka mencoba mencari tahu tentang seorang pemain timnas Indonesia bernama Kevin Dix. Mungkin yang ada di benak mereka saat itu adalah, wah, timnas macam apa ini? Rankingnya 127, namun ada pemainnya yang bermain di Bundesliga, yaitu bermain untuk tim Borussia Mönchengladbach. Sungguh fakta-fakta ini sangat sulit untuk dicerna. Selain itu juga membuat timnas Indonesia semakin sempurna dengan kamuflasenya. Tentu saja, ada si pemikir di belakang layar yang siap meramu dan menemukan cara terbaik untuk meloloskan timnas Indonesia dari grup C. Ya, dialah Alex Pastoor, seorang pelatih juga yang kejeniusan taktiknya sudah sangat dikenal di Belanda sana. Dia merendah saat ditanya, apakah kamu yang menjadi asisten Kluivert atau Kluivert yang menjadi asistenmu? Dan Alex Pastoor menjawab, ya, walaupun kita semua tahu jika Sir Alex lah yang nantinya akan berjibaku dengan idenya untuk menemukan. Itu dia video yang pertama. Kita lanjut ke video kedua, Alex Pastoor. Karena tadi saya potong Alex Pastoor, kita lanjut ke video Alex Pastoor terkait Alex Pastoor buka-bukaan terkait 5 pemain yang dibidik oleh Alex Pastoor dan akan diajukan untuk dinaturalisasi. Seperti apa dan siapa saja pemainnya? Let's go, kita ke videonya. Alex Pastoor buka-bukaan, ini dia 5 pemain naturalisasi anyar setelah masuk ronde 4. Timnas Indonesia terus menunjukkan ambisinya menembus pentas tertinggi sepak bola dunia. Di bawah kepemimpinan pelatih Patrick Kluivert dan ahli strategi Alex Pastoor, skuad Garuda memasuki fase penting dalam proses transformasi. Sebagai tangan kanan Kluivert dan otak di balik strategi tim, Alex Pastoor menegaskan bahwa timnas Indonesia membutuhkan tambahan kekuatan, khususnya pemain naturalisasi untuk menjalankan taktik modern secara efisien. Untuk bermain efektif dengan sistem kami, ada beberapa posisi kunci yang perlu diisi oleh pemain berkelas internasional, ujar Pastoor. 5 pemain keturunan yang diproyeksikan perkuat Garuda berikut. 1. Pascal Struijk, Leeds United. Struijk adalah salah satu bek terbaik Leeds United dan memiliki peluang bermain di Premier League musim depan. Dia dinilai bisa menghadirkan ketenangan dan pengalaman yang dibutuhkan Garuda. 2. Ada Jairo Riedewald, Royal Antwerp. Gaya bermain Jairo yang tenang dan adaptif sangat cocok dengan filosofi sepak bola modern ala Kluivert. Ia bisa menjadi metronom di lini tengah Indonesia. 3. Miliano Jonathan, FC Utrecht. Miliano disebut cocok menjadi bagian dari trio mematikan bersama Ragnar Mangun dan Ole Romeni. Ia menjadi investasi jangka panjang untuk lini depan Indonesia. 4. Ada Jayden Oosterwolde, Fenerbahce. Jayden akan menjadi aset berharga jika resmi bergabung. Kemampuannya bermain di beberapa posisi menjadikannya pemain serbaguna yang sangat dibutuhkan dalam laga ketat. 5. Ada Tristan Goijat, PEC Zwolle atau Ajax Amsterdam. Pemain hasil Akademi Ajax ini dikenal punya teknik dan pemahaman taktik tinggi. Dengan pengalaman
pengaruh Eliano Raiders, proses naturalisasinya diyakini bisa dipercepat. Strategi naturalisasi ini bukan sekadar langkah darurat jelang laga penting, melainkan bagian dari proyek jangka panjang untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan baru di Asia. Itu dia video yang kedua, kita lanjut video yang ketiga, let's go. Some honestness, I'm not here to save the day. That's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no honestness. Oke, kita lanjut ke video terakhir terkait starting 11 timnas Indonesia ketika menghadapi Cina. Seperti apa pemain yang mengisi lini-lini dari depan, belakang sampai dengan penjaga gawang. Let's go, kita lihat. Inilah line up-nya. Di posisi back saya, Patrick Kluivert seharusnya tak perlu pusing untuk menentukan pilihan, sebab di situ sudah ada calon pemain Borussia Mönchengladbach, Kevin Dix di kanan, dan kapten baru NEC Nijmegen Calvin Verdong di kiri. Dua pemain ini adalah pilihan terbaik yang dimiliki Indonesia. Kevin dan Verdong ini bukan back sayap biasa. Mereka layaknya prajurit yang nurut sama perintah. Mau disuruh naik bantu serangan, bisa. Diminta turun untuk cover ruang kosong, aman. Selain fleksibel, keduanya juga punya kecepatan dan determinasi yang tinggi. Apalagi si Verdong ya. Kalau udah disuruh lari sih, kayak lagi dikejar debt collector. Namun kondisi kebugaran Kevin masih dipertanyakan. Dilansir Bola Sport, Dix sempat cedera dan perkiraan waktu pulihnya adalah akhir Mei. Mepet banget sama match lawan Cina. Beberapa hari lalu sempat ada kabar bahwa Dix menunjukkan perkembangan yang signifikan sehingga ia bisa dipanggil ke tim nasional. Tapi kalau kondisinya tidak memungkinkan, tenang, masih ada Yakob Sayuri atau Sandy Walsh yang siap menggantikan. Kalau udah ngomongin gelandang, Mimin paling demen nih, karena kita akhirnya punya kombinasi ciamik di lini tengah. Tom Haye nggak lagi gendong lini tengah sendirian semenjak kedatangan Joy Pelupesi yang mengawal dari belakang. Kita bisa lihat bagaimana kehadiran Joy di laga versus Bahrain begitu vital. Ia bisa mengcover area yang ditinggalkan saat Tom fokus membantu lini serang. Joy mungkin tidak menyajikan umpan membelah pertahanan kayak Kevin De Bruyne atau tackle-tackle keras macam Haryono. Permainannya simple tapi asyik untuk ditonton. Joy hanya melepaskan umpan-umpan pendek yang efisien, menjauhkan bola dari kejaran lawan agar tim tetap bisa menjaga tempo permainan. Kalau kemampuan El Prof udah nggak usah dibahas lah ya. Kalian tahu sendiri gimana hebatnya pemain yang satu ini. Selain posisi penjaga gawang, posisi sayap jadi sektor yang juga mengalami banyak perubahan. Sebab menurut penuturan PSSI, Marcelino Ferdinand dan Ragnar Oratmangun tak bisa bergabung. Ragnar sedang mengalami masalah kebugaran. Kabarnya ia mengalami sakit yang mengharuskannya mengambil jatah libur untuk beristirahat. Sedangkan Lino berada di situasi yang sama dengan Martin Pas. Punggawa Oxford United itu sedang menjalani sanksi larangan bermain karena akumulasi kartu. Dengan begini, Coach Patrick harus sedikit memutar otak untuk menemukan pengganti yang sepadan. Menariknya, bukan Beckham Putra yang dipanggil, melainkan pemain yang sempat diabaikan Sinteyong, Stefano Lillipali. Pemain Borneo itu bisa menggantikan peran Ragnar di posisi sayap kiri.
Meski sudah berusia 35 tahun, akselerasi dan kemampuan link up permainannya tak bisa diragukan. Sejak musim lalu, Lily Pali adalah pemain paling berpengaruh bagi Borneo. Sementara di kanan, alangkah baiknya diisi oleh Egy Maulana Fikri. Pemain berusia 24 tahun itu telah berkontribusi dalam 19 gol Dewa musim ini. Akan jadi dosa besar bagi Patrick jika tak memberikan kesempatan pada pemain yang sedang gacor-gacornya bersama Dewa United itu. Di posisi ujung tombak, pilihan terbaik tetap jatuh pada Ole Romani. Meski diplot sebagai striker tengah, Ole adalah striker yang diizinkan bergerak bebas. Pergerakannya di lapangan bak sebuah tarian di ladang ranjau. Lincah, tenang, tapi bisa meledak kapan saja. Romani bawa sesuatu yang beda ke lini depan timnas Indonesia. Jika di luar lapangan, Ole Piawai menentukan outfit yang menarik, maka di lapangan Ole Piawai menentukan posisinya. Ole seperti tahu bola akan datang kemana. Selama 2 laga berseragam timnas Indonesia, pergerakannya elegan tapi tetap efektif. Insting predatornya pun hidup. Bola liar, dia sambut. Umpan cutback, dia sudah di tempat. Umpan lambung, dia siap loncat. Ketajamannya di timnas Indonesia dibuktikan dengan 2 gol yang dicetaknya ke gawang Australia dan Bahrain. Berpadu dengan Lily Pali dan Egy, Romani siap bikin pertahanan timnas Cina kehilangan kepercayaan diri. Roman itu kayak bawang goreng di atas nasi, bukan sekedar pelengkap, tapi menambah rasa. Iya, rasa percaya. Itu dia semua video yang sudah sajikan untuk Anda. Gimana pendapatnya? Pasti Anda tertawa dan juga bangga dengan performa timnas Indonesia sampai dengan saat ini. Jangan lupa tulis komentar atau tulis jejak Anda di kolom komentar. Terakhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Goodbye, salam Garuda. Man, watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving